Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biografi Carl Person dengan dosen pengampu pada mata kuliah biofisika ini yaitu Bapak Riko Adrial MSI, di mana kelompok 2 ini terdiri atas 4 orang. Yang pertama yaitu Kak Aulia Fitri AJ dengan BP 201044-2002 yang akan menjelaskan materi pada slide ketiga dan keempat. Selanjutnya ada saya sendiri, Afil Mardopila dengan BP 211044-1020 merupakan moderator pada presentasi kali ini sekaligus yang akan merangkum kesimpulan dari penjelasan materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan nantinya. Selanjutnya ada Dea Erika Putri dengan BP 211044-2035 yang akan menjelaskan materi pada slide kelima dan keenam. Selanjutnya yang terakhir ada Fauzia Yulia Rizman dengan BP 221044-2008 yang akan menjelaskan slide PPT pada halaman pertama dan kedua. Baiklah, langsung saja untuk penjelasannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Fauzia Yulia Rizman. Kepada Fauzia Yulia Rizman dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Baiklah, kita mulai saja dari pembahasan, yang dimana pembahasan ini melingkupi ada latar belakang, rumusan masalah, sejarah Carl Person, pencetus uji korelasi Person, kelebihan dan kekurangan korelasi Person, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi nama Person ini pertama kali dikenal sebagai pencipta disiplin ilmu statistik matematika, di mana ia juga merupakan pendiri Departemen Statistik pertama di dunia, tepatnya di University College pada London pada tahun 1911. Person ini berperan penting dalam bidang matematika, khususnya dalam penciptaan statistik modern. Jadi, dasar matematika statistik ini awalnya bermula dari tradisi panjang metode pendekatan kuadrat terkecil. Metode ini mulai dilakukan pada awal abad ke-19. Jadi, metode ini penelitiannya bertujuan untuk memperkirakan jumlah dari langkah-langkah astronomi dan geodesi berulang menggunakan teori probabilitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fauzia Yulia Rizman. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Aulia Fitri AJ. Kepada Kak Aulia Fitri AJ dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Pada presentasi ini ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, siapakah Carl Person tersebut? Yang kedua, apakah rumus statistik yang diciptakannya? Nah, yang ketiga adalah apakah kelebihan dan kekurangan rumus statistik yang ditemukannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang sejarah dari Carl Person. Yang pertama ada tempat tanggal lahir, yaitu di London, Inggris pada tanggal 27 Maret tahun 1857. Dia adalah keturunan dari keluarga Yorkshire Quakers dan anak ketiga dari Fanny Smith dan William Person yang bekerja sebagai pengacara hukum. Dia sekolah di rumahnya sampai usia 9 tahun dan kemudian sekolah di University College London selama 7 tahun. Dan pada tahun 1873 dia mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Nah, kemudian dia melanjutkan pendidikannya dengan memperoleh beasiswa di King's College Cambridge pada tahun 1875 dengan mengambil jurusan matematika. Kemudian di tahun 1879 dia pergi ke Jerman untuk belajar fisika di Universitas Heidelberg oleh J.H. Quincke dan metafisika oleh Kuno Fischer. Setelah lulus, ia kemudian ke Universitas Berlin di mana ia menghadiri kuliah fisiolog Emil Du Bois Reymond tentang Darwinisme. Person juga mempelajari hukum Romawi yang diajarkan oleh Bruns dan Mommsen, ahli sastra Jerman dan sosialis abad pertengahan dan abad ke-16.
Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Aulia Fitri Aje. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Erika Putri. Kepada Dea Erika Putri dipersilahkan. Baiklah, dia akan menjelaskan tentang uji korelasi person, di mana rumus uji korelasi sama dengan RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dipangkatkan setengah dikurang N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dipangkatkan setengah. Di mana rumus tersebut RXY itu sama dengan koefisien korelasi produk momen, sedangkan N jumlah pengamatan atau populasi sampel, yang sigma X sama dengan jumlah dari pengamatan nilai X, yang sigma Y sama dengan jumlah dari pengamatan nilai Y. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan korelasi Carl-Pearson, yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama mudah dipahami karena korelasi Carl-Pearson adalah metode yang sederhana. Yang kedua, sensitivitas terhadap hubungan linear antara dua variabel yang berguna untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel dapat memprediksi. Yang ketiga itu ada mudah diinterpretasikan, di mana nilai positif menunjukkan hubungan positif dan begitu juga sebaliknya. Semakin besar nilai absolutnya, semakin kuat hubungan antara variabelnya. Yang mana terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu terbatas pada hubungan linear antara dua variabel sehingga korelasi ini mungkin tidak relevan. Yang kedua, rentan terhadap outlier atau data ekstrim yang dapat mempengaruhi nilai korelasi secara signifikan. Yang ketiga, tidak dapat mengukur hubungan kasual, hanya dapat mengukur hubungan statistik antara variabel. Yang terakhir, harus memenuhi asumsi jika tidak hasil korelasi person mungkin tidak akurat. Terima kasih kita ucapkan kepada Dea Erika Putri. Nah, setelah mendengarkan penjelasan penyampaian materi dari teman-teman saya tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan nih teman-teman. Yang pertama itu ada Carl-Pearson ini merupakan seorang ilmuwan asal Inggris di abad 19-20. Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu pada masa itu, diantaranya ilmu hukum, ilmu sastra Jerman, dan tentunya ilmu matematika dan statistika yang membawanya menjadi tokoh yang sangat penting. Yang kedua itu, Carl-Pearson ini menjadi semakin populer berkat kontribusinya terhadap pengembangan ilmu statistika. Tidak lupa bersama dengan dua rekannya yaitu Francis Galton dan Ronald Fisher. Pearson juga mengembangkan ilmu statistika hingga sebesar dan sepopuler saat sekarang ini. Yang ketiga itu, kontribusi Pearson ini terhadap ilmu statistika tidak pernah berhenti selama hidupnya. Dan yang terakhir ada teori statistik yang berhasil ditemukan oleh Pearson ini masih digunakan hingga saat ini. Di antaranya ada konsep regresi, korelasi, distribusi chi-squared, dan analisis statistika kualitatif. Nah, pada mata kuliah biofisika ini apa sih hubungannya dengan mata kuliah ini? Adapun kontribusi Carl-Pearson ini dalam bidang biologi teman-teman. Yang pertama itu ada hereditas dan statistik. Yang kedua itu ada distribusi frekuensi. Yang ketiga itu penggunaan statistik dalam biometri. Yang keempat itu atau terakhir ada hubungan antara statistik dan ilmu alam. Nah, jadi itu kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi kali ini ya teman-teman. Selanjutnya itu ada daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan pada pembuatan PPT presentasi saat ini teman-teman. Ada 3. Yang pertama itu teman-teman dapat mengakses pada gamastatistika.com. Yang kedua itu ada sophiyudin.com. Dan yang terakhir itu ada britannica.com. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.